Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie pernah berambisi sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia harus dapat disatukan melalui jalur udara. Salah satunya dengan membuat pesawat terbang. Walau sempat menerbangkan pesawat buatannya seri N250 Gatot-Kaca, namun proyek ini terhenti lantaran badai krisis moneter di Indonesia. Keinginan Habibie untuk memproduksi pesawat kembali kandas saat proyek pengembangan pesawat tipe R80 dihentikan oleh pemerintah. Dua mimpi besar Habibie untuk bisa melihat pesawat buatannya terbang ke angkasa masih belum terwujud. Entah sampai kapan lagi. Untold Story bersama saya, Zakiar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini sangat cocok disematkan kepada Ilham Akbar Habibie, putra pertama B.J. Habibie yang memiliki bakat menyukai pesawat terbang. Setelah B.J. Habibie wafat, Ilham memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan mimpi sang ayah, menerbangkan pesawat buatannya tinggi ke angkasa. N250. Iya. Dan ini menjadi salah satu mimpi awal dari Pak Habibie. Dari Pak Habibie menyambung dengan visi pendiri negara ini. Karena memang pendiri negara kita, Presiden Soekarno, beliau mempunyai visi bahwasannya negara dan bangsa kita ini hanya bisa dipersatukan kalau ada wahananya, ada sarana dan prasarananya. Karena kita negaranya memang luas, kompleks, kepulauan besar, sehingga tanpa adanya wahananya ya susah untuk mempersatukan negara bangsa ini. Ya, disitulah mulai adanya semangat untuk fokus ke bidang industri, kedirgantaraan dan juga kelautan. Mengapa namanya N250 Gatot-Kaca? Apa sebenarnya makna N250 Gatot-Kaca? Kalau N itu IPTN, dulu nama perusahaannya IPTN. N itu Nusantara. Nusantara. Kalau dua itu dua engine, ya. Kalau 50 penumpang. Okay. Jadi itu kalau Gatot-Kaca itu adalah nama yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu sebagai namanya gitu ya, daripada pesawat terbang prototipenya atau ya prototipenya. Okay. Jadi teknologi saya kira yang dikembangkan ada beberapa ya. Jadi oleh perusahaan IPTN. Pertama, pesawat terbang itu dibandingkan dengan pesawat-pesawat lainnya pada saat itu cepat. Boleh dikatakan termasuk yang paling cepat yang ada. Lebih cepat daripada pesawat terbang yang kita lihat saat ini. Kedua, dia juga menggunakan sistem pengendalian pesawat terbang yang menggunakan elektronik, gitu ya. Jadi itu yang disebut seringkali sebagai fly by wire. Wire kan kabel gitu ya. Itu bermanfaat karena sebagai itu merupakan dasar untuk bisa mengelola signal elektrik itu di dalam komputer. Karena ini sudah elektronik gitu ya. Jadi fly by wire itu boleh dikatakan sudah waktu itu pesawat terbang pakai baling-baling yang pertama dan sekaligus juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan komputer dalam hal sistem pengendalian pesawat terbang untuk membantu pilotnya terbang pesawat tersebut. Itu sebetulnya inovasi yang dimulai oleh IPTN yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Itu tentunya IPTN tidak sendiri, dia bersama dengan partner ya. Jadi untuk sistem fly-by-wire-nya ada partner dari Eropa, terus untuk sistem engine-nya itu ada partner dari Amerika. Tapi tanpa adanya terapan teknologi itu dia juga nggak akan bisa mengembangkan itu. Jadi itu selalu ada kemitraan, ada simbiosis di antara partner. Tanggal 10 Agustus tahun 1995, tepatnya jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, sejarah akhirnya mencatat. Pesawat N250 Gatot-Kaca untuk pertama kalinya lepas landas, berputar di udara selama 56 menit dan mendarat mulus di Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Pertama kali kemudian N250 itu lepas landas diterbangkan begitu ya. Saat itu kan ada momen disaksikan langsung oleh
Presiden Soeharto, Iya. Ibu Tin, begitu. Bahkan Pak Ilham Saya sendiri sendiri terbang dari Amerika ke sana khusus untuk melihat penerbangan perdana itu. perdana. Iya, Boleh tapi- diceritakan ya seperti apa waktu itu suasananya? Iya, sangat tegang karena dia semuanya nervous. Saya waktu itu duduk di tower, jadi ada macam gedung yang agak tinggi. Kita bisa melihat banyak instrumen, banyak komputer untuk memantau kelanjutan daripada penerbangan perdananya. Karena itu kan harus kita pantau dengan seksama karena Iya. ada kesalahan sedikit bisa masalah gitu ya. Itu yang memang dilakukan dan saya duduk di situ. Ya, bersama dengan banyak sekali insinyur lainnya juga Bapak ada di situ, Pak Hatta juga ada di situ. Oke, waktu itu ingat tidak Pak Ilham mungkin apa yang sempat disampaikan, diucapkan oleh Presiden saat itu, Pak Soeharto ketika melihat Oh, saya kira Perdana beliau itu terbangnya sangat N250. bahagia karena itu setahu saya ya dari cita-cita Bapak. Waktu Bapak meyakinkan Pak Harto di tahun 76 untuk mendirikan satu industri pesawat terbang, ada kesepakatan antara mereka bahwasanya dalam waktu 20 tahun harus ada pesawat terbang Indonesia terbang. Dan ini kan 19 tahun kalau dihitung. Oke. Jadi dengan kata lain janji yang 19 tahun yang lampau itu diberikan terpenuhi gitu ya. Sehingga Pak Harto senang, Bapak juga sangat senang. cerita manis kehebatan pesawat N250 ternyata hanya bertahan 3 tahun saja. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 turut berimbas pada dihentikannya proyek pengembangan pesawat N250. Akibatnya, pesawat bernilai triliunan rupiah ini hanya bisa tergeletak kaku di salah satu hanggar kawasan PT Dirgantara Indonesia dan tidak bisa lagi mengudara selamanya di langit tanah air. Pengembangan itu kan harus didanai oleh pemegang saham. Ya. Jadi tidak mungkin perusahaan itu dia mendanai itu sendiri. Sehingga kalau memang tidak diberikan uangnya ya stop otomatis. Bahkan setelah itu karena memang negara kita berada dalam krisis, jadi fokusnya dari pemerintah itu tidak lagi untuk mendukung berbagai macam proyek yang memang memerlukan dukungan secara finansial. Di antaranya ada 250, sehingga ya otomatis proyek-proyek itu, dan itu ada beberapa, itu mati. Secara psikologis saya bisa mengerti itu, ya. Namun demikian disayangkan bahwasannya fokus kepada industri manufaktur seperti kita lihat pra-krisis itu tidak pernah kembali seperti itu. Nah itu apakah juga benar, ini ada informasi dulu Pak Ilham yang mengatakan bahwa salah satu klausul perjanjian antara Indonesia dengan IMF itu pada saat ya, itu betul. adalah untuk menghentikan pengembangan dari N250 itu sendiri. Nah itu tidak bisa dibilang seperti itu. Kalau kita membaca MOU-nya itu atau LUI itu tidak disebut N250 secara spesifik, tapi pemerintah itu harus menghentikan semua pembiayaan yang di luar rencana pemulihan negara kita. Karena uangnya harus difokuskan untuk memulihkan negara bangsa kita dulu, dari ekonominya kan. Kita punya masalah. Tapi tidak spesifik dituliskan Tidak. misalnya Setahu saya tidak. IPTN atau N250-nya. Setahu saya tidak. Setahu saya ya. Kalau saya tidak salah, itu tidak spesifik, tapi secara tidak langsung sebetulnya ya otomatis kena. Bagaimana waktu itu Pak Habibie menghadapi hal ini? Nah, kalau Pak Habibie kan menjalankan tugas untuk sebagai pimpinan negara itu untuk memulihkan negara bangsa, ekonomi dan keadaan secara umum di Indonesia. Jadi itu yang menjadi prioritasnya. Kalau N250 ya Bapak juga dengan berat hati ya tidak bisa melakukan, tapi kan ada prioritas yang lain gitu ya daripada N250. Itu memang mungkin dalam hati kecil Bapak ingin sekali juga tetap mendukung itu, tidak bisa. Dan itu ya Bapak harus mengutamakan yang lebih penting, yaitu adalah kembalikan negara bangsa ini ke jalur yang benar gitu ya. Jadi itu memang harus ada yang lebih penting daripada mengembangkan 250 pada saat itu. Dan itu disampaikan langsung oleh Pak Harto kepada Pak Habibie Apa? terkait dengan penghentian dalam krisis ini sendiri. Pengertian apa? Penghentian sementara untuk pembuatan pengembangan pesawat. Oke gini, waktu Bapak mengambil alih kepemimpinan daripada negara ini,
setelah Bapak ambil alih di ketika tanggal 21 Mei, kalau salah ya, tidak ada lagi pembicaraan dengan Bapak dan Pak Harto. No. Sekalipun tidak. Seingat saya Bapak cuman pernah coba menelpon Pak Harto sekali saja dan mungkin berhasil, tapi atau bicara tatap muka, tapi bicaranya cuman ya bahwasanya atau jawabannya tidak langsung, mungkin melalui perantara. Saya juga nggak tahu karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Tapi yang saya dengar cuman ada ucapan dari Pak Harto bahwasanya Pak Harto selalu mendoakan nasib baik dari Bapak dalam tugas itu saja, titik, tidak ada yang lain, tidak ada pengarahan ya. No, ya begini, komitmen LOI itu ditandatangani pada bulan Januari tahun 98 oleh Pak Harto. Ya. Jadi Bapak itu melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ya kan Pak Harto tantangan sebagai pimpinan negara, Bapak menggantikan Pak Harto melanjutkan kesepakatan antar pihak. Ketika kemudian Pak Habibie saat itu menggantikan, menjabat sebagai presiden, betul. Mengapa tidak kemudian melanjutkan? Memang momentumnya belum tepat atau? Ya, sudah terjawab sendiri. Pertama ya memang ada kesepakatan. Kedua, ada yang lebih punya prioritas tinggi, yaitu adalah memulihkan negara bangsa ini menuju ke normalitas yang diperlukan untuk bisa tetap terus mengembangkan diri menjadi negara maju suatu ketika. Ya itu kan lebih penting. Ya. Dan waktu yang ada di Bapak cuma Bapak 17 bulan gitu ya. Bagaimana mau juga fokus ke pesawat, itu terlalu mikro. Nggak bisa. Bapak sudah mengundurkan diri dari PT IPTN sewaktu menjadi Papres. Karena Bapak harus melepaskan semua jabatan yang ada, hanya boleh punya satu jabatan, itu Papres. Ya otomatis waktu menjadi penggantinya Pak Harto ya jabatan satu-satunya Bapak fokus dan punya wewenang itu adalah presiden. Udah, titik. Oke. Baik. Nah, ketika kemudian N250 ini kan dimuseumkan di Dirgantara Madang. Nah, itu mungkin adalah istilah yang menurut saya saya tidak agak menentang itu ya. Apa yang tepat istilahnya? Tepatnya adalah prototipe N250 masuk ke museum. Oke. Ya. Jadi prototipenya yang masuk ke dalam museum yang memang tidak digunakan kalau dia tetap di IPTN juga memenuhi tempat, tidak perlu dan tidak akan bisa kalau di museum kan itu kan ada konotasi yang negatif gitu ya. Tapi maksud daripada TNI AU adalah baik karena ini adalah satu barang yang perlu dipertahankan, dilestarikan menjadi contoh untuk generasi-generasi berikutnya di tempat yang layak. Jangan dia nganggur di hanggar di PDDI, tidak ada yang lihat di sini ya, diberikan tempat yang terhormat. Prototipenya ya. Oke, baik. Ya. Tapi kalau kita bicarakan N250 ini kayak polemik gitu. Oke, baik. Jadi prototipenya yang kemudian dimuseumkan itu karena dianggap lebih bermanfaat untuk masyarakat bisa melihat langsung, bisa belajar. Tapi saat itu apakah keluarga atau Pak Habibie khususnya itu diinformasikan bahwa prototipe ini akan kita taruh di museum ya? Begitu? Itu saya tahu. Tapi saya kira pasti diinformasikan. Tapi kan dan Pak Habibie tidak keberatan dengan itu. Saya kira tidak. Ya. Ini adalah miniatur pesawat R80 yang kembali menjadi impian Habibie untuk kebangkitan industri penerbangan di tanah air. Dirancang oleh Habibie pada tahun 2013 lalu, pesawat ini diharapkan mampu mengangkut 80 hingga 100 penumpang dan terbang dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 km per jam. Menariknya, walau masih dalam tahap pembuatan, pesawat ini sudah banjir pesanan sejak Juni 2017 lalu. Namun sayang, 3 tahun berselang, pemerintah menghapuskan proyek pengembangan pesawat R80. Sebuah impian terakhir Habibie setelah pesawat N250 sebelumnya juga gagal dilanjutkan pemerintah. Bagaimana awalnya kemudian terbersit dan terpikirkan untuk membuat R80? Kisahnya seperti apa? Nah, ceritanya ini yang semula dibuat di BUMN berpindah ke swasta. Dan ini kan PT-nya pendanaan dari siapa? Ya dari Bapak. Sendiri. Bapak sendiri. Dan saya juga dan keluarga gitu ya sendiri, nggak ada yang lain. Ya, jadi yang semula menjadi proyek BUMN sekarang kita mencoba untuk mengembangkan atau meneruskan pengembangan pesawat seperti N250
dalam bentuk yang berbeda yang bernama R80. Mungkin Mbak Zakia juga mau tanya, ini R80 apa maksudnya ya? Jadi R itu dari Regio, jadi pesawat terbang lagi ya. Nama perusahaan lagi. PT yang mengembangkan R80 adalah PT RAI atau PT Regio Aviasi Industri. Jadi R-nya dari Regio. Regio itu seperti regional. Jadi pesawat terbang ini kan tidak terbang interkontinental, terlalu kecil, dan memang pesawat baling-baling itu tidak lagi terbang antar benua. Dulu puluhan tahun yang lalu masih kena tidak ada alternatif, tapi sekarang sudah ada jet. Gitu ya. Kemudian 80-nya apa? Penumpang. Nah, cuman pertanyaannya kenapa nggak ada dua? Kenapa nggak 280? Karena di dewasa ini boleh dikatakan semua pesawat terbang yang ada punya 2 engine, tidak ada yang 3, 4 lagi. Ini sudah zaman dulu gitu ya. Dulu itu masih ada. Itu karena terlalu boros, spare partnya terlalu banyak harus kita simpan, perawatannya terlalu mahal karena ada 4 engine. Jadi ya banyak kendala lah. Jadi saat ini apa yang dahulu kala harus kita gunakan 4 engine, sekarang sudah tergantikan dengan teknologi untuk 2 engine. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan, dan apakah dari negara sendiri tidak ada begitu alokasi anggaran yang diberikan untuk R80? Ini kan juga bisa dikatakan proyek kebanggaan Indonesia dong. Betul. Harusnya. Hanya saja memang benar proyek R80 pernah mendapatkan status PSN atau proyek atau program strategik nasional. Namun demikian di tahun 2019 ini dicopot dengan alasan bahwasannya kita tidak memenuhi persyaratan selesai pada tahun 2024. Jadi semua proyek yang masuk dalam kategori PSN itu sebaiknya mestinya selesai pada tahun 2024 ini. Jadi proyek jangka pendek? Ya pendek sekali tidak, karena itu tahun 2019 kan. Jadi 5 tahun ya menengah lah. Menengah. Bukan. Sementara panjang. Industri pesawat terbang adalah proyek yang dalam jangka panjang. Lebih panjang daripada 5 tahun itu pasti. 5 tahun itu seringkali tidak cukup untuk mengembangkan pesawat. Belum kalau pesawat kan bukan saja harus dilihat dari kacamata kapan selesai pengembangannya, tapi juga kapan kita mulai produksi, kapan uang yang telah diinvestasikan balik, jadi return of investment bagaimana, itu sudah pasti jauh di atas 5 tahun gitu ya. Bisa di atas 10 tahun. Kalau mau modal kembali gitu ya. Berarti tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Tidak. Ya, tapi biarpun kita tidak masuk ke dalam PSN, sewaktu kita masih punya status PSN itu, kita juga tidak pernah diberikan uang, dan memang itu tidak pernah kita minta. Kita hanya minta didukung, misalnya difasilitasi. Jadi saya kasih contoh, kalau seandainya kita dibantu untuk bertemu dengan seorang investor gitu ya. Itu dibantu gitu ya dengan fasilitas negara, bukan uang ya, tapi non uang. Jadi misalnya ada yang mendampingi kita atau ada yang memperkenalkan kita, itu berkali-kali terjadi gitu ya. Atau juga diberikan informasi lain gitu ya yang diperlukan untuk kita mengembangkan pesawat terbang. Banyak lah yang diberikan, tapi sebetulnya dari awal sudah ada pengertian bahwasanya R80 tidak akan, dan kita tidak minta diberikan uang, karena kita waktu itu punya keyakinan kita bisa mendanai itu sendiri sampai dengan ada pola jelas bagaimana kita bisa berinvestasi di situ. Oke, jadi tidak ada uang dari pemerintah, dan yang saya ingat waktu itu kalau tidak salah ada juga sumbangan dari masyarakat ya salah satunya. Kenapa kemudian langkah-langkah ini yang diambil? Nah saya kira itu pertama ya memang diperlukan uang jelas. Berapa kedua kalau juga, boleh tahu sebenarnya? Kalau dari masyarakat mungkin ada 10M gitu, 11M gitu. 10, 11, 12, saya nggak inget. Anggaran untuk membuat ini totalnya berapa, Pak? Tetean gitu ya. Masih jauh berarti ya? Jauh. Tapi itu kan bukan saja mengenai uangnya, tapi juga mengenai mewadahi semangat masyarakat. Karena masyarakat itu kan semangat sekali. Saya kasih contoh ya, semangat seperti apa itu? Kalau saya terbang ke luar negeri, kita kita kan harus lewat imigrasi, di mana ada seorang pejabat, dia lihat paspor kita, kesecap gitu ya. Sering dulu waktu Bapak masih hidup, kalau saya ke imigrasi itu, mereka pertanyaan pertama, dilihat nama saya, oke, ini Ilham Habibie gitu ya. Pertanyaan apa kabar Bapak? Kedua, bagaimana dengan R80? Selalu ditanya itu, dan saya terheran, kenapa dia selalu tanya mengenai R80? Kenapa ya? Dan kemudian saya ada jawaban. Kenapa?
Karena mereka itu adalah masyarakat kita yang dalam kesehariannya kerja di bandar udara. Mereka lihat berapa banyak orang yang terbang. Kedua, dia lihat berapa banyak pesawat yang ada. Tentu tercetus idenya, kenapa sih kita tidak buat sendiri? Kita kan punya kemampuan. Dan peluang jelas ada. Saya kira bagi seorang yang bekerja di lingkungannya di mana kita tiap hari disadarkan bahwasanya dunia dirgantara di Indonesia sangat hidup, sangat dinamis, mereka punya ketertarikan yang berlebih dibanding dengan masyarakat lain. Pak Ilham, tetapi gini, kalau tadi Pak Ilham mengatakan potensinya besar begitu untuk industri pesawat terbang ini, tetapi banyak kendala-kendala, salah satunya adalah kendala dari finansial itu sendiri. Masih optimis tidak Pak Ilham dengan melihat kondisi saat ini, apakah bisa kemudian mewujudkan R80 ini mungkin di berapa puluh tahun atau mungkin dalam waktu berapa tahun lagi begitu? Iya, saya in prinsip adalah orang optimis. Tidak menyerah? Tidak menyerah, mungkin itu satu sifat yang saya warisi dari Bapak. Namun demikian saya juga seorang realis. Ya, saya juga tahu bahwasanya untuk mencapai tujuan, kadang kita harus mundur selangkah untuk kemudian maju 2 langkah gitu ya. Tapi ya itu adalah seperti saya tadi sudah sampaikan, ini adalah dinamika daripada hidup ini sendiri dan termasuk bisnis atau rencana apapun yang kita mau jalankan, yaitu bagian dari itu. Tapi in prinsip saya optimis.